Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu-ibu yang sudah menyampaikan hari ini budaya positif, insya Allah narasumbernya adalah Bapak Guntur Prasetyo. Untuk acara pertama pembukaan kita bacakan bacaan basmalah bersama-sama. Untuk yang kedua kepada Ibu Mulyati untuk memimpin waktu Indonesia Raya bersama-sama. Mohon Bapak Ibu untuk berdiri. Hadirin dimohon diperhatikan untuk acara berikutnya pembacaan doa untuk Bapak Muhammad Soleh disilakan. Sebelum acara kita mulai, mari kita berdoa. Mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar dan juga membuahkan hasil yang maksimal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala kulli niyatin salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Bapak Soleh. Untuk acara inti yaitu pemberian materi diseminasi budaya positif
oleh Bapak Guntur Prasetyo, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di acara ini ya, diseminasi budaya positif di lab IPA yang sudah lama kita tidak memakai lab ini di berbagai kegiatan. Biasanya kita fokus di lab bahasa. Sebelum ada lab bahasa kita fokus semua kegiatan di sini. Dan setelah sekian lama kita bisa berjumpa lagi di ruangan yang sangat penuh dengan kenangan ya Bapak ya. Ya Pak. Dulu Pak, ya baik. Yang terhormat Bapak Ibu guru semua, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf jika saya mengganggu waktu dengan semua karena kegiatan ini akan memakan waktu sekitar 1 jam ke depan. Selamat menikmati ya materi yang akan kami sampaikan. Diharapkan nanti dengan bisa mengikuti dengan baik sehingga ilmunya nanti kita bisa manfaatkan bersama-sama. Saya di sini bukan berarti saya paling hebat, saya paling ini bukan, tapi saya sekedar sharing ilmu Bapak Ibu. Saya yakin dan semua juga guru-guru yang luar biasa, baik di bidang TIK, bidang keagamaan dan lain-lain. Saya di sini hanya berbagi ilmu, moga kita sharing bersama-sama. Baik, untuk latar belakangnya, jadi kan tidak lagi hanya berfokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga pada pengembangan karakter siswa. Budaya positif dalam membantu siswa untuk mengembangkan karakter yang baik seperti tanggung jawab, gotong royong, dan empati. Murid mempunyai hak untuk merasa aman dan nyaman. Jadi budaya positif ini ya diadakan karena memang pembelajaran pada saat ini tidak lagi fokus pada materi saja. Dan saya yakin sejak zaman dahulu semua Bapak Ibu kita juga sudah mempraktekkan budaya positif. Tidak hanya mengajar beliau, guru-guru kita seperti Bu Monasri, dulu ada guru-guru kita Bu Enda dan lain-lain. Beliau juga tidak hanya sekedar mengajar saja, tapi beliau juga menyampaikan nasihat-nasihat dan sebagainya. Apa bedanya? Nah, nanti akan kita jelaskan lebih lanjut. Tujuannya menciptakan lingkungan belajar yang positif dan mendukung bagi semua siswa, ya, sehingga mereka dapat belajar dan berkembang secara optimal. Intinya tujuan dari budaya positif ini kita akan menciptakan lingkungan yang positif, yang nyaman, sehingga anak itu kan punya potensi masing-masing. Kita harapannya potensi anak itu bisa berkembang dan optimal seperti itu. Baik, silakan Bapak Ibu dijawab ya, langsung saja nanti langsung jawab. Kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Monggo bisa membantu saya untuk menjawab. Pak Uda, terima kasih Pak. Kita memimpikan murid itu yang seperti apa Pak Uda? Soleh dan solihah luar biasa. Ya, soleh dan solihah berarti beriman dan bertakwa. Kalau itu termasuk di dimensi profil belajar Pancasila di poin pertama. Terima kasih Pak Uda. Satu lagi, dua. Oke, Pak Bayhaki. Kalau saya murid yang saya mimpikan itu yang pertama murid Pak, yang kedua akan beribadah Pak. Terima kasih, luar biasa ya Pak Bayhaki punya mimpi anak yang nurut dan anak yang soleh dan soleh sama dengan Pak Kemutan tadi. Terima kasih Pak. Pak Suju, kami persilakan. Kalau saya memimpikan murid-murid yang percaya diri Pak. Yang percaya diri sehingga dia mampu mengungkapkan pendapat, diskusi dan lain-lain. Terima kasih Pak. Dia ada perpaduan antara keagamaan, kepribadian dan kepercayaan diri. Pertanyaan kedua, kita percaya bahwa murid adalah Pak Wahyu.
luar biasa ya. Pak Wahyu memikirkan bahwa murid adalah anak yang punya potensi masing-masing dan unik. Betul sekali, saya setuju. Setiap anak itu unik. Ada yang suka marah-marah, ya. Ada yang nggak niat sekolah, ada yang semangat, unik dan berbeda-beda. Itu biar kita bagaimana kita bisa mengoptimalkan kemampuan anak tersebut. Pertanyaan ketiga, di sekolah kita mengutamakan apa, Bapak Ibu? Belum. Bu Aida. Terima kasih Bu Aida, cita-citanya luar biasa. Beliau menginginkan atau mengutamakan akhlak dan karakter yang baik, seperti itu. Terima kasih atas partisipasi aktifnya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ini yang akan kita bahas, Bapak Ibu, konsep inti budaya positif. Pertama, kita akan membahas perubahan paradigma belajar. Kedua, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, motivasi kontrol guru, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Kita akan bahas semuanya. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Ya, nah, jadi pembelajaran masa kini itu harus berdiferensiasi, kemudian sesuai dengan kebutuhan anak maksudnya ya, sehingga mewujudkan profil pelajar Pancasila. Artinya berdiferensiasi, maksudnya kita memenuhi kebutuhan anak. Dengan cara apa kita bisa memenuhi kebutuhan anak? Dengan asesmen diagnostik awal. Anak itu kepribadiannya seperti apa, gaya belajarnya seperti apa, dia inginnya seperti apa. Jadi kita harus mengetahui semua yang diinginkan oleh mereka, sehingga kita bisa memenuhi kebutuhan mereka. Dan harapannya terwujudlah profil belajar Pancasila. Ada 6. Kita bisa menyebutkan Bapak Ibu. Yang pertama, beriman dan bertakwa. Ini profil belajar Pancasila ada 6. Yang kedua, berkebinekaan global atau sekali. Yang ketiga, kewirausahaan tidak masuk. Berkenalan kritis. Oke. Keempat, bergotong royong. 5, mandiri. 6, kreatif. Luar biasa, Bapak Ibu sudah hafal ya. Ada 6 tadi. Harapannya anak-anak itu mempunyai kemampuan karakter 6 dimensi tersebut. Seperti yang disebutkan Pak Bunta tadi, bagaimana bertakwa masuk di poin 1. Kemarin kita mengadakan proyek, tentunya di situ ada nilai kreatif. Ada nilai gotong royong, anak-anak bekerja sama satu tim. Ada nilai bernalar kritis ketika presentasi. Ketika kita kunjungan ke penanggal, ada pertanyaan-pertanyaan, mereka belajar untuk bernalar kritis dan seterusnya. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Pendidikan, yaitu Ki Hajar Dewantara, beliau menyampaikan bahwa pendidikan adalah menuntun murid ya, sesuai dengan kodratnya, sehingga mereka dapat mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun masyarakat. Itu adalah pendidikan, filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Dan beliau juga mengibaratkan guru adalah seorang petani. Murid diibaratkan tanaman jagung. Ya. Kalau kita menanam jagung mulai kecil, kita kasih pupuk yang terbaik, kita kasih air, kita perhatikan ada hama nggak di sekitar situ, ya, kita pastikan kesehatannya, dia akan tumbuh dengan baik, dia akan sehat sehingga tumbuh menjadi tanaman jagung yang baik juga. Berbeda jika kita sering meninggalkan jagung tersebut, airnya tidak diperhatikan, pupuknya tidak kita kasih, maka jagung tersebut tidak akan tumbuh dengan baik, bisa-bisa mati. Sebaik apapun bibitnya, jika tidak kita rawat dengan baik,
maka dia tidak akan tumbuh dengan baik pula. Tapi jika bibitnya kurang baik, tapi kita merawatnya, kita masih perhatian lebih, kita sering datang kepada jagung tersebut, maka walaupun bibitnya kurang baik, dia bisa tumbuh menjadi lebih baik. Seperti itu. Baik, kita akan sedikit bermain, Bapak Ibu. Berpasangan nih dua orang yang laki-laki sama laki-laki ya, Pak Heri sama Pak Fauzi. Nah, jadi tugas A menjaga kepalan tangan dan membayangkan bahwa ada sesuatu yang berharga di tangannya. Ya, tugas B orang kedua boleh membujuk, memaksa, ya, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari uang agar dia bersedia membuka kepalan tangan tersebut. Waktunya hanya 30 detik. Siapa yang jadi A? Pak Uda? A. Nuni? Silakan. Yang A berarti orang yang mengepalkan tangan. Pak Wahyu bisa sama Pak siapa, Pak Suju atau sebagainya? Siap ya? Pak Wahyu sama Pak Soleh. Bu Mei sama Bu Aida mungkin bisa maju. Oke, siap ya? 1. Boleh dipaksa, boleh. Terserah. Ini boleh. Siap ya? 1, 2, 3. 30 detik. Satu kelompok 2 orang, Pak. Satu kelompok 2 orang. Nanti Pak Bayaki dengan berupaya untuk membuka kepala tangannya Pak Huda. Pak Huda berusaha mempertahankan. Coba ya. 1, 2, 3. Mulai. Sekarang 30 detik. Oke, silakan berusaha ringkas. Bayangkan kepala tangan ada emasnya. Jangan berharga. 5, 4, 3, 2, 1. Sudah cukup. Tangan kembalikan dengan semua. Pak Heri mengambil kesempatan dalam bersedikit. Oke, baik. Pertanyaan saya, apakah kepala tangannya terbuka? Ada yang buka? Jenengan terbuka? Oh, karena Pak Udan pakai 2, yang satu dikasihkan, yang satu tidak. Yang lainnya tertutup semua ya, tidak berhasil. Baik. Berikutnya, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka atau menutup kepala tangan? Ada yang mau jawab? Yang A apa yang B? Yang A itu yang mengepal ya? Yang B itu yang berusaha mengambil atau membuka. Yang punya kontrol yang A apa B kira-kira? Padahal ya punya kan 2. Apa itu nggak usah buat Oke, berarti menurut Pak Udan yang kontrol yang A ya? Oke, Pak Suju? Saya yang A. Yang A juga, maksudnya apa? Maksudnya saya tergantung kepercayaan diri kita dari untuk Kasih luar biasa jawabannya. Ya, saya juga setuju. Memang yang pegang kontrol adalah yang A. Sekuat apapun yang B berusaha untuk menarik, kalau A tidak memberikan, tak akan bisa. Ya, jadi yang pegang kontrol adalah yang A. Ketika terbuka pun itu karena ada faktor paksaan ada ya, dipaksa ditarik, ditik apa ya itu, ditik itu bahaya ya. Terbuka pun karena unsur paksaan. Baik, nah ini kita akan membahas tentang teori kontrol miskonsepsi tentang teori kontrol.
hanya sekedar ilusi guru mengontrol murid. Sebenarnya kita nggak bisa kita kontrol anak harus ini. Sebenarnya kontrol sendiri itu ada di siswa. Kalaupun berhasil kita mengontrol murid, berarti karena dia bersedia untuk dikontrol. Berbeda dengan anak yang tidak mau dikontrol, dia akan membelok segala macam. Nah, pertanyaannya, kita harus bisa memunculkan motivasi dalam diri anak, bukan karena paksaan, motivasi dari luar. Nah, itu nanti akan kita bahas. Ya. Kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ya, semuanya penguatan efektif pasti bermanfaat. Nah, itu tidak semua, tergantung anaknya. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah dapat penguatan karakter ini, ya, ini yang berbahaya. Membuat orang merasa bersalah, misalkan, ini gara-gara kamu ya kelas ini semakin buruk, ini semuanya masalahmu, gara-gara kamu, saya kecewa sama kamu, gara-gara kamu kelas ini sudah dicap naik nakal. Itu kan membuat anak merasa bersalah. Itu hanya ilusi. Kita bisa merubah anak itu akan berubah lebih baik. Terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Mentang-mentang kita orang dewasa, ke anak kita misalnya anak kita sendiri maksa mandi, ayo dengan paksaan, dengan tekanan. Nah, itu sebenarnya kurang tepat. Nanti akan kita pelajari bagaimana sebenarnya mendidik anak kita tanpa paksaan, ya, tanpa merenggut hak anak-anak kita. Paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Nah, ini realitas kita sama. Teori kontrol kita berbeda. Kadang ada kita diskusi ya, kita mempertahankan pengetahuan kita. Menurut saya seperti ini. Teman kita jawab gini. Si A ini begini, dia setuju sama saya. Padahal tidak semua orang itu punya pikiran beda-beda. Kita tidak boleh memaksakan orang tersebut sama dengan pikiran kita. Nah, itu harus kita pahami. Kemudian semua orang melihat hal yang sama, padahal setiap orang memiliki gambaran berbeda. Saya sama Pak Hudan, sama Pak Widan, Pak Soleh punya pikiran sama. Dan ada yang berbeda juga, tidak semuanya sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama, padahal pandangan orang lain tentang dunia ini beda. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, padahal semua perilaku itu memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ini kan kegiatan kita tadi. Padahal hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Saya bisa mengontrol orang lain, padahal Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kalaupun bisa, karena unsur paksaan dan lain-lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal, padahal kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan terakhir, model berpikir menang kalah. Padahal teori kontrol itu harusnya model berpikir menang-menang. Maksudnya win-win solution. Semuanya harus dapat solusi, tidak ada menang, tidak ada kalah, tapi semuanya menang. Seperti itu. Ini sekedar teori ya, nanti kita lanjut. Disiplin positif. Ketika mendengar kata disiplin, apa yang terbanyak di benak Anda? Kira-kira apa? Pak Soleh, mungkin ketika mendengar kata disiplin, apa yang ada di pikiran jenengan, Pak Soleh? Tepat waktu. Oke, disiplin tepat waktu. Pak Ramli? Sesuai aturan. Boleh. Disiplin sesuai aturan, tepat waktu. Patuh. Gimana Pak? Ketaatan. Oke. Aturan. Disiplin positif itu, ya, mereka yang bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Apa itu nilai-nilai kebajikan universal? Nanti lagi di slide selanjutnya kita akan membahas tentang nilai-nilai kebajikan.
Dan sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrisik. Intrinsik maksudnya motivasi dalam diri. Anaknya tanpa dipaksa-paksa sudah datang tepat waktu, tanpa dipaksa dia mau mengerjakan tugas. Seperti itu pengertian disiplin positif. Berikutnya ini nilai-nilai kebajikan tadi ya. Gambarnya tidak muncul. Nilai kebajikan ini nilai yang disepakati bersama, lepas dari suku, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nilai kebijakan ini ada nilai kebersihan, nilai keadilan, nilai kekeluargaan. Misal ya, contoh, kita pakai helm berkendara motor, ya. Tujuan kita apa? Parahnya lebih apa? Hah? Safety. Ada lagi yang lain? Mentaati aturan. Gaya-gayaan. Cinta kena tilang. Nah, jadi Pak Udan tadi sudah menyebutkan biar tidak kena tilang, ada yang lain biar aman. Jadi jika kita memakai helm, alasannya kita karena faktor keamanan, berarti kita sudah memenuhi nilai-nilai kebajikan. Saya pakai helm, saya ingin aman. Berarti dia sudah mempunyai nilai kebajikan keamanan. Tapi jika kita memakai helm karena peraturan, takut ditilang, takut didenda, berarti itu masih belum memiliki nilai-nilai kebajikan karena ketakutan saja, faktor ketakutan terpaksa, dan itu termasuk faktor motivasi ekstrinsik dari luar. Sedangkan kalau dia paham, oh ini buat keselamatan, berarti sudah muncul motivasi intrinsik dari dalam diri, yaitu nilai-nilai kebajikan, salah satunya keselamatan. Itu ya. Nah ini motivasi ada 3 ya. Motivasi yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan. Karena hukuman, contoh saya datang tepat waktu karena saya takut dihukum, nanti disuruh hormat di depan bendera selama 30 menit. Nah, berarti itu masuk motivasi karena menghindari ketidaknyamanan. Ada yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan orang lain. Saya ingat ketika saya pernah dengar cerita guru SD, wah di kelas saya itu saya kasih sistem bintang, Mas. Jadi kalau ada anak yang semangat, yang aktif pada hari itu, bisa menjawab, bisa angkat tangan, saya kasih bintang 1. Di banner besar, di namanya itu kasih bintang 1. Saya namanya semangat, ya benar semangat. Tapi kita bayangkan jika gurunya sakit atau pindah, tidak ngajar di situ lagi, sehingga tidak ada lagi sistem penghargaan seperti itu, apakah anak itu masih tetap semangat? Ini yang dinamakan penghargaan itu sebuah penghukum. Nah, tetapi tidak semua penghargaan itu menghukum. Contoh, kita kasih penghargaan, wah hari ini Kevin sudah belajar dengan baik, semangat Kevin melanjutkan belajarmu. Nah itu termasuk penghargaan, tapi bukan yang seperti yang tadi yang bintang itu bisa menghukum anak itu sendiri. Maksudnya jika guru tidak ada, anak itu saya tidak yakin bisa semangat lagi. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka baca. Nah ini motivasi yang muncul dari dalam diri sendiri, seperti yang saya contohkan berkendara tadi pakai helm ya. Kira-kira mana yang intrinsik, Bapak Ibu? Yang ketiga ya, yang bawa sendiri. Yang ekstrinsik 1, 2, motivasi dari luar, yaitu yang ke 1, 2. Motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Nah, berikutnya ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Semua orang senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak mendapatkan kebutuhannya,
dengan cara yang positif, maka mereka bisa melanggar peraturan atau melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, makanan, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Kadang kita lihat anak di kelas ngantuk, tidur, langsung kita makan, jangan tidur aja kamu ingat sekolah nggak? Di kelas itu harus semangat, jangan tidur. Padahal kita tidak tahu anak ini itu mungkin dia sakit, mungkin tadi malam dia tidak bisa tidur, atau dia belum makan karena ibunya belum menyiapkan sarapan. Kita harusnya mengetahui dulu faktor kenapa dia tidak semangat dalam belajar. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia berikutnya kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, dan kerjasama. Kadang di kelompok satu kelas ya, ada 1-2 anak yang tidak mengikuti diskusi. Maksud kita judge, wah anak ini nggak niat mendengar, ini mesti niat. Padahal kita belum tahu, mungkin bisa jadi 2 anak ini tidak dihargai sama teman-temannya. Padahal kebutuhan anak, kebutuhan manusia, rasa diterima. Penguasaan, kebutuhan yang ketiga penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap dan memimpin. Di kelas kadang ada ya, salah satu anak yang dia itu pinginnya itu menguasai kelas, kudu nurut dan dia harus ya. Memang itu kebutuhan dasar manusia, penguasaan. Kita harus menyadari dan mengarahkan mereka. Keempat, kebebasan. Manusia memiliki kebutuhan dasar yaitu kebebasan, mandiri, memiliki pilihan dan mencoba hal baru. Saya kemarin di kelas saya 7H ada anak yang sedikit ada kasus seperti itu. Ketika saya tanya, ternyata dia itu sering berbohong. Pernah kejadian, Pak, anak saya itu pernah Pak, dan sering dia izinnya kerja kelompok. Tetapi ketika saya cek di rumah temannya, malah dia nonton bola. Dia tidak kerja kelompok. Ketika saya ulik ya, ternyata orang tuanya itu sering mengekang dia. Main ke sana nggak boleh, jangan di rumah aja. Bahkan main ke tetangganya saja nggak boleh. Alasannya orang tuanya takut kenapa-napa sama anak itu. Artinya anak itu tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebebasan. Dia terkekang. Akhirnya dia untuk berusaha mewujudkan atau memenuhi kebutuhan dasar tersebut, dia berbohong ke orang tua. Seperti itu. Yang kelima, kesenangan, bercanda, humor, antusias, tertawa. Ini merupakan kebutuhan dasar manusia juga. Kadang di kelas ya ada anak yang bergurau, ngomong terus, guyon, tertawa. Kita harus menyadari bahwa memang kebutuhan dasar manusia itu butuh namanya kesenangan. Saya tertarik sama yang dilakukan Pak Wildan kemarin di aula ketika proyek P5. Ya, anak-anak rame terus. Akhirnya Pak Wildan berinisiatif, karena sekarang semuanya berdiri, sekarang semua teriak dan tertawa sekeras-kerasnya. Akhirnya hasilnya Pak Wildan memberikan kesempatan anak-anak untuk memenuhi kebutuhannya, tertawa dan teriak. Setelah itu dipersilakan duduk untuk diminta tenang lagi anak-anak. Jadi kita harus menyadari seperti itu. Tidak harus kita marah-marah. Memang kebutuhan dasar anak itu salah satunya kesenangan, kebutuhan manusia. Kita pun butuh namanya kesenangan, tertawa. Apalagi kalau tidak ada Pak Bayi lagi di sekolah hari Rabu itu semacam sepi ya Pak. Kesenangan kita sedikit berkurang. Iya bahan ya, memang dia ini membawa kesenangan Pak di sekolah kita. Ya. Nah, ini ya. Yang pertama hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Yang dimaksud hukuman itu tidak terencana, tiba-tiba. Misalkan lagi sini, kamu dapat sepatu ya. Sekarang kamu nggak boleh. Sekarang kamu harus berlari di lapangan 10 kali. Sekarang kamu dapat sepatu. Nggak pakai baju putih misalkan.
Lagi sekarang hari Jumat, hari santri, kamu tidak pakai baju putih. Sekarang apa? Baju pulang. Itu menghukum, ya. Artinya tidak terencana, langsung dihukum di waktu itu tanpa mempedulikan perasaan dia, langsung dihukum. Nah, itu namanya hukuman. Kedua, murid tidak tahu apa yang terjadi, tidak dilibatkan, ya, sama seperti tadi contohnya. Bersifat satu arah, berupaya hukuman fisik dan psikis. Tidak hanya fisik, psikis juga dihantam mentalnya. Kamu ini tidak taat aturan, kamu orang yang bodoh misalnya, ya, tidak ngerti, akhirnya dikandani balik-balik tidak ngerti ya. Itu bisa menjatuhkan psikisnya anak. Saya masih ingat waktu SMP, wali kelas saya dulu Bu Endang Tri. Beliau luar biasa, selalu memotivasi kita di sekeliling waktu itu. Pernah berkata seperti ini. Nah, jadi anak itu atau jadi manusia, jadilah manusia yang berguna. Hidup sekali, hiduplah yang berarti. Wah, kata-kata itu langsung tertancap di hati dan di pikiran saya. Hidup sekali, hiduplah yang berarti. Kita tidak bisa membayangkan kalau kita ngomong ke anak dengan kata-kata yang negatif. Oh, kamu memang kurang ajar, misalkan gitu ya. Pasti akan tertancap di otak dan hatinya. Ini kurang ajar, seperti itu. Beda dengan kalau kita memberikan kalimat-kalimat positif. Dan dengan berbuat seperti itu, pastinya sebagai bekal kita ya, kita juga sering berguru sama Gus Soleh dan Gus Zudan ini, bahwa hidup di dunia memang harus mencari bekal yang banyak. Mungkin dengan kata-kata kita tadi, sehingga dia termotivasi berbuat lebih baik, ini bisa dicatat sebagai amal ibadah kita. Yang kedua, konsekuensi terencana. Nah, ini terencana disepakati sesuai peraturan. Terencana dan disepakati. Contoh, pesantren kilat. Nah, ini termasuk konsekuensi. Kamu yang terlambat nanti masuk pesantren kilat. Sepakat. Waktu itu saya ingat orang tua juga dikumpulkan, diberitahu dan semuanya sepakat. Setelah orang tua, muridnya dikumpulkan di aula, sepakat juga kalau melanggar peraturan akan dimasukkan pesantren kilat. Itu termasuk konsekuensi. Tapi murid tetap tidak dibuat nyaman, ya nggak? Aku kalau pesantren kilat sama ya nggak? Murid akan tidak merasa nyaman. Dan sikap guru selalu memonitor murid. Sopo sih nggak sepatu, sopo sih kita orang bini. Boleh ya. Dan yang ketiga, restitusi. Nah, ini yang paling baik ya. Restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Saya tertarik sama Pak Bayaki ketika kegiatan pesantren kilat, Pak Soleh juga. Beliau langsung memberikan hukuman. Saya dengar beliau berkata seperti ini. Kan di pesantren beliau ada bukunya, nama, kelas, pelanggarannya apa. Beliau berkata, Andi, kenapa kamu kok telat? Jadi Pak Bayaki mencoba mengulik dulu alasannya kenapa telat, kenapa kok dia berkata kotor. Jadi tidak langsung menyalahkan, cuma nyalahin. Jadi saya berapresiasi yang setinggi-tingginya kepada beliau-beliau yang sudah melakukan restitusi. Dan ada proses kolaboratif. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi misalkan gini, kenapa Mas telat? Pak, saya bangun kesiangan. Guys, menurut kamu telat itu salah nggak? Salah Pak. Kedepannya gimana? Pak, saya tidak akan tidur terlalu malam. Biasanya bisa bangun lebih pagi dan tidak terlalu malam. Jadi anak itu sendiri yang mencari solusi. Kita hanya mengarahkan. Baik, kita coba kuis ya. Kuis. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Hukuman apa konsekuensi? Kira-kira? Hukuman? Konsekuensi. Mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Ya, mungkin sebelumnya ini sudah ada kesepakatan ya, jadi konsekuensi. Berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir sekolah.
Ini sebelumnya tidak ada perjanjian. Hukuman. Oke, berikutnya. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Nah, ini waktu COVID. Di rumah? Ya, tepat sekali. Berikutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, karena mereka telah mencoret-coret buku teman. Berjumpa di lapangan basket jam 12 siang karena ngobrol dengan teman. Benarkah? Iya, hukuman ya. Berikutnya, berdiri di depan kelas sambil mengangkat tangan satu kaki karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman? Hukuman. Kalau boleh cerita sedikit, saya pernah melakukan ini Bapak Ibu dulu awal-awal di sini. Ya, dulu kan di kelas ada pelajaran vocab kosakata. Saya kasih 10 kosakata. Saya kasih waktu 10 menit hafalkan 10 kosakata. Kalau ada 3 yang salah, nah, harus maju ke depan, kemudian menyanyikan lagu nasional. Itu termasuk hukuman karena anak tersebut bisa jadi malu di depan, nggak bisa lagunya segala macam. Itu termasuk hukuman juga, walaupun dia disuruh untuk menyanyikan lagu nasional. Begitu. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol. Konsekuensi. Baik, kita lanjut ya. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, ada sebagai penghukum. Ada guru yang sering membuat rasa bersalah. Ada guru yang seperti teman. Ada seperti pemantau. Ada yang seperti manajer. Kira-kira kita di posisi mana ini? Ada yang pernah di penghukum? Semuanya ada ya. Pernah menjadi penghukum, ya. Pernah menjadi pembuat rasa bersalah. Jadi teman pun pernah pemantau dan manajer. Mungkin pemantau dan manajer ini yang perlu kita ulas dulu ya. Penghukum. Nah, penghukum ini seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Contoh, patuhi aturan saya atau awas ya. Itu termasuk penghukum. Kata-katanya itu menyakitkan atau ya mengancam. Awas kalau nggak datang ya. Mengintimidasi, mengancam, mengintimidasi sehingga anak tersebut tidak akan nyaman dan bahkan ada yang dendam, pegel hati, awas ya. Menimbulkan hal-hal negatif. Ya. Kemudian berikutnya setelah penghukum ada pembuat rasa bersalah. Ini yang sudah saya jelaskan tadi. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan supaya hening dan membuat merasa tidak nyaman. Contoh, nah saya itu sudah berusaha keras untuk mendidik kamu, tapi kamu kok seperti ini. Tetap aja, saya kecewa banget sama kalian. Ini semua gara-gara kamu. Ya, kita mencoba untuk membuat anak itu merasa bersalah. Nah, itu juga apa akibatnya? Murid akan merasa bersalah dan dia bisa menjadi merasa anak yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain, termasuk ke anak kita. Loh, saya itu sering ya memberitahu kamu kalau mandi itu harus jam sekian dan dia kamu tetap saja. Kamu membuat ayah kecewa kayak ini. Kamu gimana sih? Nah, itu membuat anak itu akan merasa bersalah dan merasa gagal. Ya. Yang ketiga, sebagai teman, guru di posisi teman menggunakan hubungan yang baik dan humor mempengaruhi seseorang untuk mempengaruhi seseorang. Ayolah bantu demi bapak ya, seperti teman. Ayo, ingat tidak bantuan bapak selama ini. Kalau kita posisi sebagai teman, maka murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif, hanya saja ada dampak negatifnya. Dia akan tergantungan sama kita.
Kalau nggak ada kita, nanti yuk, udah yuk, nanti bumi padahal kayak teman sama saya aja merasa kayak gimana. Berikutnya ini pemantau. Pemantau itu seperti apa? Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Ini sama posisinya seperti kesehatan kita memantau anak copot mesin sepatu, copot saya tidak pakai dasi. Ini sebagai pemantau. Ya. Dan inilah yang posisi yang terbaik sebagai manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jadi mencari solusi bersama-sama. Kita akan bahas sekali lagi. Yuk kita kuis lagi. Saya kecewa sekali dengan kamu. Masuk yang mana ya? Membuat rasa bersalah. Pernah dikecewain nggak kita? Pernah ya? Mbak Aida pernah dikecewakan seseorang? Sudah pernah ya dulu mungkin pernah. Atau bahkan kita yang mengecewakan orang lain. Semoga tidak ada ya. Oke. Berikutnya, saya kecewa sekali ketika kamu itu sudah merasa bersalah jawabnya. Ayolah segera selesaikan tugasmu itu. Kemana? Kamu sudah berkata jorok, sekarang pukul mulut kamu 20 kali. Jujur ini yang saya lakukan dulu. Ada anak Indonesia sebelum pada kesehatan bilang, sini masuk. Ayo, tak pukul 20, itu mulut. Kemudian sekarang istighfar 30 kali. Itu berarti posisinya sebagai penghukum. Ini sebagai penghukum. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Sebagai manajer ya, kita menanyakan bersama-sama kolaboratif untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oke, kita akan sedikit dulu, masih ada sedikit pikiran kurang beberapa slide ya. Baik, jika permainannya adalah Mister berkata, ketika saya Mister berkata berdiri, berarti jangan harus melakukan apa yang saya lakukan sampai saya katakan. Mister berkata berdiri harus. Tapi kalau tidak ada awalan Mister berkata, saya langsung bilang berdiri, jangan berdiri, jangan berkata. Are you ready? Mister berkata, pegang kepala. Mister berkata, siap, gerak. Oke, sekarang berdiri. Sekarang Mister berkata berdiri. Harus cepat ya, Mister berkata berdiri. Mister berkata hormat, gerak. Tegak, gerak. Iya. Oke, Mister berkata siap, gerak. Oke. Siap, gerak. Oke, Mister berkata gitu. Tepuk tangan buat kita semua. Iya. Kan ada Mister berkatanya malah. Belum selesai. Kira berarti selesai. Tepuk tangan. Ini baru selesai. Belum. Tinggal dikit Pak, tinggal dikit. Keyakinan kelas, nah ini yang intinya di sini ya. Keyakinan kelas. Mengapa kita mentaati peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan seperti tadi ya? Karena untuk keselamatan. Dan yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat untuk kesehatan? Jadi nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut dengan keyakinan.
Tapi kita yakin nggak ada helm, selamat. Itu yang muncul motivasi dalam diri. Kita akan membuat anak-anak itu bisa muncul motivasi dalam diri tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara menggunakan keyakinan kelas. Ini kita ingin menumbuhkan motivasi intrinsik. Tugas kita akan memunculkan motivasi itu bukan dengan hukuman, ancaman dan lain-lain. Contohnya tadi ya, memakai helm ketika berkendara, menghindari di dalam polisi, itu motivasi ekstrinsik untuk keselamatan, motivasi intrinsik dalam diri. Berikutnya pembentukan keyakinan kelas. Nah, ini kuncinya di sini ya. Biar sekolah kita mempunyai budaya positif, kita akan bersama-sama satu sekolah, wali kelas terutama, untuk membentuk keyakinan kelas. Yang pertama, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kalau peraturan kan rinci, konkret. Kalau keyakinan kelas lebih abstrak. Yang kedua, berupa pertanyaan-pertanyaan universal. Kayak tadi ya, nilai kebersihan, keselamatan, kekeluargaan dan lain-lain. Ketiga, pertanyaan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, bukan negatif. Contoh, dilarang terlambat. Nah, itu negatif. Dilarang berkelahi, itu kalimat negatif. Padahal harus pernyataannya positif. Misalkan dilarang terlambat diganti harus senantiasa tepat waktu. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Jadi semua kelas, semua anggota kelas itu diajak diskusi. Ayo kita buat keyakinan kelas. Nanti akan saya cerita sedikit. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Langkah-langkahnya, yang pertama, kita mempersilakan warga sekolah atau murid-murid di kelas bercurah pendapat tentang peraturan. Kita siapkan spidol atau kita minta bantuan sekretaris. Ayo silakan nak ditulis. Kita mau buat peraturan apa di kelas ini? Pak, karena kemarin ada yang main sepak bola di kelas, kita buat Pak peraturan dilarang sepak bola di kelas. Tulis dilarang sepak bola di kelas. Apalagi itu Pak, kemarin ada yang berkelahi. Ayo tulis apa? Dilarang berkelahi. Apalagi itu Pak, anak-anak buang sampah sembarangan, dilarang membuang sampah sembarangan. Semuanya ditulis dulu, sebanyak-banyaknya, 20 pun boleh, sedetail-detailnya. Selanjutnya mencatat ya sudah tadi. Yang ketiga, susunlah keyakinan kelas. Ya, pembentukan keyakinan kelas dari kalimat negatif menjadi positif di poin 3. Dari kalimat negatif menjadi kalimat positif. Yang awalnya dilarang buang sampah sembarangan diganti dengan buanglah sampah pada tempatnya dan seterusnya. Yang keempat, tinjau ulang keyakinan sekolah atau kelas secara bersama-sama. Kelima, setelah keyakinan dibuat, silakan dicetak, ya. Kemudian bisa ditandatangani, dilekatkan di dinding, dikasih space untuk ditandatangani anak-anak. Berarti anak-anak meyakini apa yang sudah mereka buat bersama-sama. Ini contoh di kelas 7H kemarin anak-anak buat peraturan kelas, dicatat semua, dilarang sepak bola di kelas, dilarang mencuri karena kemarin ada kasus mencuri, dilarang membuang sampah sembarangan dan lain-lain. Setelah selesai peraturan kelas, kita beralih ke keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelasnya seperti ini. Diringkas, yang awalnya jadi 14 jadi 8. Nomor 1, dilarang sepak bola di kelas. Kelas digunakan untuk belajar, bukan untuk sepak bola, yang lain. Dilarang mencuri diganti menjadi menjaga barang pribadi orang lain dan fasilitas kelas. Itu kita juga menyampaikan nilai-nilai ke anak-anak biar anak tahu ya ternyata tidak boleh ya. Nomor 3, dilarang membuang sampah sembarangan diganti harus menjaga kebersihan kelas. Sambil kita menasihati anak-anak kalau sampah diambil ya, jangan buang sampah sembarangan. Keempat, dilarang coret-coret meja. Nah, itu tidak saya masukkan karena sudah masuk menjaga fasilitas, jadi tidak usah ditulis lagi. Kelima, dilarang merusak fasilitas, masuk yang kedua. 6, dilarang kabur. Nah, ini masuk ya. 4, ya, mengikuti KBN dengan baik. Dilarang rapi di kelas, masuk yang keempat, mengikuti KBN dengan baik.
Dilarang mengolok-olok nama orang tua. Apa ini? Saling menghormati dan menghargai miliknya atau sopan santun juga bisa. Dilarang membuli teman. Nah, ini masuk menghargai. Jadi sambil kita membuat keyakinan kelas, kita sambil menasihati anak-anak dan menumbuhkan keyakinan biar anak-anak itu yakin kalau mereka lakukan itu salah dan harus seperti ini, seperti ini. Ini contoh keyakinan kelas. Kelasnya lebih sedikit ya. Ini contoh kami menjaga kebersihan dan ketertiban kelas. Tidak begitu banyak, cukup 6 atau 8. Sehingga anak-anak itu akan tingkat. Kalau terlalu banyak kayak peraturan kelas itu luas. Dari dibaca karena terlalu banyak. Yang kurang ini harus ada tanda tangannya Bapak Ibu. Nah, ini kemarin saya sempat potret di kelas kita, kelas 8, saya nggak tahu kelasnya siapa kan. Ada tulisannya atribut lengkap, tidak bersolek. Nah, ini tidak berbicara kotor, ini masih menggunakan kalimat negatif. Harus tertib, ini sudah benar. Paket tidak tertinggal, ini kalimat negatif. Bayarkan dengan tertib, melaksanakan piket kelas, ini sudah positif. Jadi harusnya kalimat negatif sudah diganti menjadi kalimat positif. Sudah bagus, sebenarnya tidak terlalu banyak. Dan di sebelah itu saya lihat banyak sekali ya, dan tulisannya kecil. Mungkin anak-anak akan menghiraukan yang dalam mereka, ya. Tapi kalau kita buat simple, agak besar, dan kalimatnya positif, contoh nomor 1, berpakaian sopan, rapi, sesuai dengan peraturan, positif ya. Yang nomor 3, tidak membawa make up ke sekolah, ini masih kalimat negatif. Dan terlalu banyak juga. Harusnya disingkat menjadi yang kira-kira sama, dilebur saja jadi 1. Nih, pentingnya keyakinan kelas. Pentingnya sebagai fondasi dan arahan tujuan sebuah sekolah atau kelas yang akan menjadi landasan dalam memecahkan konflik atau permasalahan di dalam sebuah sekolah. Jadi kalau kita semua satu sekolah, wali kelas semuanya memakai atau membuat keyakinan kelas, saya yakin insya Allah akan berubah sikapnya anak-anak, karena nanti ada segitiga restitusi sebentar lagi ya. Terakhir, materi terakhir. Bapak Ibu, siapkah kita semua membuat keyakinan kelas? Siap ya? Alhamdulillah. Siap. Nah, ini terakhir, materi terakhir. Segitiga restitusi. Ini yang paling menarik Bapak Ibu. Segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini posisinya sebagai manajer. Jadi kita berusaha untuk memperbaiki kesalahan mereka, tidak dengan cara menyalah-nyalahkan, menghukum, ya, merusak mentalnya, tapi kita berusaha untuk mengembalikan kesalahan mereka itu. Kita bahkan orang salah jalur ya, kita mencoba untuk memberikan ke jalan yang benar. Tahapannya ada 3, segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Seperti apa itu? Langsung aja. Menstabilkan identitas. Jadi misalkan ada anak yang berbuat salah, langkah pertama yang kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Seperti apa itu? Sebelum terjadi hal-hal lain yang bisa memperburuk keadaan, kita sebaiknya membantu anak untuk tenang dulu, menstabilkan dulu. Anak berkelahi ya, nah, kita tenangkan dulu. Kemudian kita panggil ya, suruh duduk, kita tenangkan dulu. Tidak boleh langsung menyalahkan. Orang dulu, kita harus menstabilkan dulu. Dengan cara apa? Seperti ini, berbuat salah itu biasa deh. Ya, atau tidak ada manusia yang sempurna, kamu berkelahi seperti ini mungkin punya alasan. Apa? Kamu harus tenang dulu. Kita akan atasi masalah ini bersama-sama. Contohnya, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kamu tenang dulu ya, tenang dulu, nggak usah emosi, tenang dulu. Seperti itu. Menstabilkan dulu. Kemudian langkah kedua, validasi tindakan.
Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Mengenali dan mengambil kebutuhan murid akan memperbaiki hubungan dengan murid. Contoh, kamu pasti punya alasan ya, mengapa kamu melakukan itu. Atau kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan dengan sikap yang baru. Jadi kita mau ulas alasan dia kenapa kok melakukan perbuatan tersebut. Setelah dia tenang, kita mengulas masalah kenapa dia melakukan kesalahan tersebut. Nah, yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Ini nyambung dengan keyakinan kelas. Nyambung ya? Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai yang telah kamu langgar? Kamu kan sudah membuat keyakinan kelas. Misal, anaknya berkelahi. Padahal sudah membuat keyakinan. Kita kan harus saling menghormati. Nah, kenapa kamu gak masih melanggar? Alasanmu kenapa? Nyambung dengan keyakinan kelas. Kalau keyakinan kelas semuanya dipakai, akan lebih mudah. Nanti kita mengatasi anak-anak. Ini kasus yang saya alami ya. Pensil sebagian anak di kelas saya itu hilang. Ini nyata ya. Beberapa anak mengetahui bahwa Andre ini nama samaran. Andre yang telah mengambil pensil tersebut. Kemudian awalnya dia tidak mengakuinya. Awalnya nggak ngaku. Namun setelah mendapatkan pendampingan, saya langsung praktekkan segitiga restitusi itu. Dia mengakuinya dan tidak mengulanginya. Saya dilapori waktu mau pulang. Pak, di kelas saya ada pensil yang hilang Pak, banyak Pak, pulpen juga. Seluruh, bisa aja ya, saya kelas. Saya belum ke kelas, sorenya orang tuanya telepon. Pak, saya begini sama orang tua sebelumnya Pak. Jadinya saling menuduh. Ya tersangkanya ada 3. Setelah itu besoknya saya coba mengobservasi, melihat kondisi. Saya tanya siapa saksinya, maju. Banyak yang lihat ternyata. Itu Pak ada 3 anak ABC yang ambil buket. Karenanya yang ABC saya panggil di luar ruangan. Saya tanya, benar nggak kamu telah ngambil pensil milik temanmu? Oh tidak Pak, di tas saya nggak ada Pak. Saya nggak ngambil Pak, beneran. Dengan wajah yang sangat meyakinkan. Sebabnya sudah terbiasa seperti itu. Yang satunya juga kamu ngambil nggak? Udah Pak, saya nggak ngambil, beneran Pak, saya nggak ngambil. Satunya bawa saya nggak ngambil. Terus saya langsung mempraktekkan segitiga restitusi. Langkah pertama menstabilkan. Dan melakukan kesalahan itu biasa. Saya dulu waktu SD ya, saudara-saudara pernah beli weci, ya saya ambil 5, bayarnya cuma 2. Sekarang enggak. Untuk saya pernah kalau misalnya biasa, manusia itu kalau misalnya penting kita sadar kalau itu salah, harus diulang lagi. Dia mulai diri. Terus saya bilang gini lagi, Mas sambil saya pegang budaknya, lakukan kesalahan itu biasa. Yang penting kamu jujur, biar masalahnya cepat selesai. Saya tanya lagi, benar nggak kamu yang ngambil? Dia ya Pak. Langsung ngaku Pak, tidak perlu dipaksa, tidak perlu dibentak-bentak. Aku sama saksinya, kamu begitu kan. Harus segitiga restitusi dulu, stabilkan dulu bahwa melakukan kesalahan itu biasa. Yang kedua, setelah itu saya menanyakan alasannya dia mencuri. Kok ngambil punya milik orang lain? Tidak ada Pak, saya lihat pensil sama tiba-tiba saya ingin ngambil saja. Alasannya hanya ingin ngambil saja. Ya, padahal di rumahnya banyak sampai orang tuanya itu ngeluarkan ini loh Pak, pensil dan pulpennya banyak, masuk dari pikiran saya. Jadi apa itu orang tuanya banyak pulpennya itu. Dan orang tuanya marah-marah, kamu sudah bohong ya, padahal saya itu mendidik kamu jujur kamu. Kasih anaknya Pak, takkan gitu. Mungkin salah satu faktor penyebabnya itu. Ya, setelah menanyakan alasan, ya, kita menyadarkan dia kalau mencuri itu salah. Mencuri itu benar nggak? Salah Pak. Dia ngakoni salah. Ya wes. Terus langkah berikutnya apa? Masuk ke langkah terakhir, yaitu apa tadi? Yang terakhir, yang pertama kan segitiga restitusi menstabilkan. Yang kedua, validasi tindakan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, ini nyambung dengan keyakinan kelas. Mas, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar dan itu? Pak,
saya tidak bisa menjaga barang orang lain. Nah, masuk kan keyakinan kelas. Itu nyambung jadinya. Kalau semua guru menggunakan keyakinan kelas. Ini ada video saya ketika praktek dengan Andre, tapi nama samaran dan orangnya juga hanya tim. Andre bisa berangkat dari kemana-mana. Kalau kamu telah mengambil pensil milik salah satu teman kamu tanpa sepengetahuan pemiliknya. Hah? Tidak pak, saya tidak mengambil. Dulu kita juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, tapi saya mengakuinya dan tidak mengulanginya. Melakukan kesalahan itu wajar dan biasa, tinggal bagaimana cara kita untuk tidak mengulanginya. Iya, Mister. Maaf, memang saya telah mengambil bensinnya. Baik, Andre sudah luar biasa karena mau berkata jujur. Andre, kenapa kamu mau mengambil barang milik orang lain seperti itu? Saya tidak tahu, Mister. Tiba-tiba saya ingin mengambilnya. Sekarang Mister mau tanya, menurut Andre, perbuatan mengambil barang milik orang lain itu benar nggak? Salah Pak, karena itu bukan hak kita. Baik, kamu tahu keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Tahu, Mister. Keyakinan kelas apa coba? Menjaga barang milik pribadi dan orang lain, Mister. Menurut Andre, menjaga barang milik orang lain itu penting apa tidak? Penting, Mister. Benar, dengan menjaga barang orang lain dan tidak mengambilnya tanpa sepengetahuan yang punya, itu dapat membuat suasana kelas menjadi aman dan nyaman dari itu. Maaf, Mister, saya sudah melakukan kesalahan ini. Baik, saya salut sama pengakuan dan permintaan maaf atas kesalahan kamu. Sekarang, apa yang harus kamu lakukan agar urusan ini dapat terselesaikan dan kamu tidak mengulanginya lagi? Saya akan minta maaf dan mengembalikan pensilnya kepada yang bersangkutan. Dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Andre, kamu sudah tahu kesalahan kamu dan sudah berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Mister akan membantu kamu untuk terus menjadi anak yang lebih baik. Gitu ya Andre, siap ya? Siap. Silakan bisa kembali ke kelas Andre, jangan diulangi lagi. Semangat. Ya itu praktek ya Bapak Ibu, itu praktek segitiga resolusi dan contohnya seperti itu. Kalau orangnya bukan itu, tapi orang lain ya, tapi ini hanya praktek saja. Di belakang saya. Nah, nanti kita masuk penutup ya. Dalam menerapkan program disiplin positif, hendaknya semua guru membuat keyakinan kelas, terutama kelas atau guru mapel juga boleh keyakinan kelas di mata pelajaran. Kemudian berperan sebagai posisi manajer menentukan muridnya sebagai insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Semoga tidak ada lagi bahwa itu yang menghukum atau yang berkata-kata kasar, karena kita sendiri misalkan ada orang lain atau atasan kita berkata kasar sama kita, gimana perasaannya? Sakit. Hati, misalkan di rapat ya, berkali-kali Anda ini sering nggak mentaati seragam ya. Nah, biasanya ya orang itu kasih ya, tidak sedang ada perasaan dulu. Ya, apalagi yang biasanya yang sensitif ini ibu-ibu. Nah, ibu-ibu kayak diomongin titik, sakit hati, ya, terus males, dendam. Akhirnya sudah pegang. Nah, dari itu kita kembalikan ke diri kita sendiri. Kalau kita mentak anak itu kadang kita harus lihat dulu perasaan anak itu seperti apa. Oke, alhamdulillah. Terakhir Pak, refleksi apa yang sudah kita pelajari? Bisa mungkin ada yang menjelaskan sedikit? Apa yang sudah kita pelajari barusan? Pak Udan atau Pak Widan? Ya, Pak Udan, terima kasih Pak Udan. Dari penjelasan Mister barusan yang sangat menarik, yang juga yang memberikan jemput anak boleh untuk tindakan saya dan tindakan kelas. Ini termasuk baru Pak, segi 3
restitusi itu baru pertama kali saya dengar dan dengan menarik dan akan saya praktikkan di kelas, mulai dari peraturan kelas, keyakinan kelas sampai mengatasi murid-murid yang kalau tanda kutip untuk berdampingan itu dengan institusi, karena dari catatan guru video dan tulis ada beberapa anak saya itu yang memang butuh pendampingan. Jadi terima kasih. Yang paling menarik saya memang segitiga resolusi dan akan segera terlakukan. Masya Allah, terima kasih sangat menarik sekali apa yang dijelaskan oleh dan semuanya komponen yang sudah kita bahas tadi sudah disebutkan oleh beliau. Insya Allah beliau siap untuk mempraktekkan di kelasnya. Semoga diberi kemudahan pada mari kita bersama-sama berubah pandangan kita terhadap anak-anak dan kita harus melayani anak-anak dengan baik, harus memberikan yang terbaik buat anak-anak. Oke. Yang kedua, perasaannya panjenengan gimana setelah mengikuti kita di perasaan? Ada yang bisa mengatakan? Pak Iswandi, Waalaikumsalam. Saya selaku guru baru mengajar di sini ternyata merasakan hal yang berbeda dengan anak-anak sekarang. Yang kita jalani dulu kan jika luar biasa kita tahu sendiri, tetapi dengan kemajuan zaman membuat kita semakin lebih tahu kita sistem istilahnya ada sharing antar guru ini untuk melakukan tindakan ke anak-anak. Jadi sebaiknya kita itu juga saling mengingatkan, bukan tambah menjatuhkan. Karena guru baru termasuk saya kan tidak tahu kalau dulu di pesantren itu lebih tegas daripada sekolah umum normal. Jadi ketika saya pindah ke sini, saya sudah melakukan dan meminimalisir tindakan-tindakan yang sudah saya lakukan di pesantren. Akan tetapi ternyata masih tindakan saya ternyata masih jauh dari kata yang namanya pendekatan komunitas itu kurang. Jadi luar biasa yang saya sampaikan tadi sebagai pemasukan ilmu bagi saya pribadi dan untuk teman-teman semuanya. Apabila ada tindakan saya ke murid, itu mohon saya diingatkan karena pengalaman saya ini baru untuk mengajar di sekolah. Mohon kerjasama. Itu mungkin organisasi yang disampaikan oleh Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau mengucapkan terakhir mungkin ya. Semangat sekali ini sudah mendapatkan banyak ilmu dari Mister yang sangat biasa. Jadi sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya Bapak Ibu. Mohon maaf saya di sini bukan berarti saya yang terbaik, tapi hanya menyampaikan materi yang sudah saya dapatkan dan membagikan. Semoga semuanya bermanfaat dan kita semua diberi kesehatan dan kekuatan untuk terus menjadi lebih baik seperti itu. Sekian dari saya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga